Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trust atau kepercayaan merupakan suatu tiang yang sangat penting bagi seorang pemimpin dikala dia memimpin suatu kelompok masyarakat. Mulai dari level pemimpin yang paling bawah sampai kepada level pemimpin yang paling atas. Apabila kepercayaan telah tidak ada lagi dari rakyat, dari pimpin untuk seorang pemimpin ketika dia memimpin, alamat kepemimpinannya akan gagal. Itulah yang disebut dengan krisis kepercayaan. Kita melihat sekarang di era kepemimpinan Prabowo yang baru saja beberapa bulan berlalu ini, gejala krisis kepercayaan ini yang nampak agak mengkhawatirkan. Bayangkan di mana-mana kita melihat yang dipersoalkan oleh rakyat adalah kepercayaan terhadap kepemimpinan Prabowo. Kita tidak menyebut di sini Gibran, kita menyebut Prabowo saja, sebab bagaimanapun kalau kita sebut Gibran itu nanti akan sulit dipisahkan dengan Jokowi, sang ayahnya yang menjadi presiden ke-7. Sekarang misalnya muncul lagu-lagu yang lagu-lagu tersebut isinya gerusan kepercayaan kepada pemimpin. Lagu bayar-bayar misalnya, ini terkait dengan kepercayaan rakyat terhadap Polri. Munculnya kasus korupsi di Pertamina, pagar laut dan sertifikat tanah di dasar laut, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan persoalan yang menimbulkan gerusan kepercayaan kepada pemimpin atau pemerintah. Kita melihat sekarang apapun yang digerakkan oleh pemerintah, rakyat seperti kurang percaya atau kepercayaan rakyat makin tergerus. Misalnya, pemerintah menggerakkan Danantara. Danantara itu hebat, bagus sekali. Bahkan Danantara ini adalah ide ayah dari Prabowo Subianto sendiri sebagai begawan ekonomi dulunya. Siapa orang yang tidak kenal dengan ayah Prabowo sebagai begawan ekonomi? Idenya bagus, sekarang itu yang diterapkan oleh Prabowo. Tetapi rakyat malah banyak juga yang tidak percaya bahwa Danantara ini nanti akan mendatangkan hasil yang baik kepada rakyat. Kenapa rakyat tidak percaya? Rakyat khawatir akan muncul di sini nanti korupsi. Apalagi Presiden Prabowo melakukan efisiensi terhadap APBN. Rakyat tidak percaya tampaknya, atau tergerus kepercayaan rakyat tampaknya, atau muncul pula di sana tampaknya krisis kepercayaan oleh rakyat. Rakyat seperti khawatir efisiensi yang dilakukan oleh Prabowo ini bukan semata-mata untuk penghematan keuangan negara, tetapi jangan-jangan nanti untuk yang lain. Dan rakyat semakin tidak percaya ketika dulunya Prabowo mengatakan dia melakukan efisiensi karena ingin membangun sekolah, karena ingin membangun puskesmas. Ketika dalam suatu pertemuan dengan Fatayat NU, dia berpidato bahwa dia melakukan efisiensi karena ingin membangun sekolah, karena ingin membangun puskesmas. Yang tidak setuju dengan program efisiensi ini, lawan itu mak-mak. Itu kira-kira kata Prabowo dulunya. Tetapi tiba-tiba rakyat sekarang tahu bahwa dana efisiensi itu
hanya sekitar 20-an atau 22 atau 21 triliun yang untuk MBG, untuk program makan bergizi gratis, seluruhnya untuk Danantara. Lagi-lagi ini membuat rakyat tergerus kepercayaannya. Saya coba bertanya kepada beberapa orang anggota masyarakat di sekeliling saya, malah masyarakat sekarang ada yang nyaris tidak percaya kepada sebagian pemberitaan televisi. Kenapa? Karena rakyat malah telah menganggap pemerintah yang berbicara di layar-layar televisi tidak percaya rakyat bahwa murni atau tulus setulus-tulusnya hati para pejabat itu berbicara di layar televisi. Dan televisi malah dianggap oleh rakyat sekarang ini ada kesan telah dikondisikan untuk menjadi corong suara rakyat. Maka ada yang mengatakan saya malas nonton TV karena di TV itu sudah ada sensor, baru dikeluarkan apa yang akan dikatakan oleh pejabat. Artinya ada kemungkinan tidak yang sebenarnya yang dibicarakan oleh para pejabat di televisi itu yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Tentu saja ini mengkhawatirkan sekali kalau berlarut-larut, kalau pemerintah tidak mampu mengembalikan kepercayaan rakyat. Krisis kepercayaan ini sangat menakutkan bila terjadi di suatu negara. Rakyat sekarang boleh dikatakan banyak yang lebih percaya kepada media sosial daripada kepada media-media yang resmi seperti televisi, radio, surat kabar. Padahal kalau media sosial itu tidak banyak redakturnya, sedangkan televisi, radio, surat kabar banyak redaktur yang menyaring pemberitaan sebelum tayang, sebelum disiarkan. Malah ada masyarakat yang mempersoalkan pemilik media tersebut. Oh itu kan milik bapak itu. Oh itu kan milik itu. Sampai ke sana rakyat melihat sekarang ini. Tentu saja kita tidak menginginkan makin lama krisis kepercayaan ini semakin tampak, semakin mengedepan, semakin meruyak ke berbagai lapisan masyarakat. Tentu kita menginginkan secepatnya pemerintah mampu mengembalikan kepercayaan rakyat. Dan tidak dapat kita pungkiri tergerusnya kepercayaan rakyat ini karena maraknya terbongkar ke permukaan sekarang ini korupsi di berbagai tempat, terutama korupsi yang terjadi di berbagai BUMN. Tidak kurang agaknya dari 7 BUMN yang telah terbongkar kasus korupsinya di negara ini. Yang jumlah kerugian negara akibat korupsi tersebut bukannya miliaran, tetapi sudah ratusan triliun rupiah. Bayangkan kecewanya rakyat. Kalaulah uang yang ratusan triliun itu bisa benar-benar dipergunakan untuk rakyat, tentu rakyat akan sejahtera. Tetapi sekarang ini rakyat menanggungkan penderitaan ekonomi yang sulit. Dan di sisi lain ternyata ada pihak-pihak yang bermewah, yang berpoya-poya, yang bersenang-senang dengan uang yang dikorupsinya dari uang rakyat. Yang akan menggerus kepercayaan rakyat lagi nanti apabila pemerintah tidak cepat mengembalikan kepercayaan rakyat. Pengusutan kasus korupsi ini. Kalau pengusutan kasus korupsi di berbagai tempat itu nanti
dinilai oleh rakyat tidak tuntas, dinilai oleh rakyat tebang pilih, dinilai oleh rakyat pembongkaran kasus ini hanya untuk mengganti koruptor lama dengan koruptor baru atau calon koruptor baru, atau hanya sekadar mengambil muka kepada rakyat dengan mengorbankan yang level-level bawah, sedangkan level atas otak dari terjadinya korupsi itu tetap dilindungi oleh penegak hukum atas tekanan dari penguasa. Ini nanti yang akan mengecewakan rakyat, dan inilah nanti akan menimbulkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Kalau nanti menggumpal krisis kepercayaan seperti ini, kalau nanti rakyat melihat terjadi apa yang dikatakan hukum tidak adil untuk semua yang terkena kasus korupsi, rakyat melihat nanti hukum melindungi orang-orang tertentu dalam penuntasan kasus korupsi, maka krisis kepercayaan bukan tidak mungkin akan menjadi kenyataan. Untuk itu tentu rakyat berharap kepada penegak hukum, terutama pihak kejaksaan yang sekarang gencar melakukan pengungkapan kasus korupsi di berbagai BUMN. Tentu rakyat berharap agar kejaksaan yang berada di bawah presiden ini benar-benar melakukan tindakan penuntasan pengusutan kasus korupsi ini tidak tebang pilih. Tidak ada rakyat melihat nanti ada tekanan kepada Kejaksaan Agung agar melindungi yang ini, mengorbankan yang ini. Sebab kalau itu yang terjadi, akan memunculkan nanti krisis kepercayaan pada pemerintah. Kalau terjadi krisis kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah akan membayar mahal apa yang akan terjadi di negara ini akibat krisis kepercayaan itu. Demikian juga dengan munculnya sekarang isu tentang rancangan undang-undang TNI. Apabila undang-undang TNI ini lahir nanti dengan membawa misi mengembalikan dui fungsi TNI yang dulu di era Orde Baru namanya dui fungsi ABRI, atau sampai kepada multifungsi TNI Polri. Kalau itu yang terjadi nanti, rakyat bertambah kecewa lagi. Dan ini tentu akan menambah suburnya tumbuh krisis kepercayaan dari rakyat kepada pemerintah nanti. Rakyat bisa jadi nanti akan menganggap ada upaya akal-akalan dari penguasa atau pemerintah untuk membuat rakyat kecewa. Sebab dui fungsi ABRI yang terjadi di era Orde Baru membuat rakyat trauma. Apalagi kalau multifungsi TNI Polri nanti terjadi. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.